Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi dipersatukan di dalam ibadah tengah minggu di bulan yang baru. 4 bulan lamanya kita boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu menyertai segenap kehidupan kita. Di malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari arahkanlah seluruh pikiranmu, arahkanlah seluruh hatimu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudusnya boleh berkenan hadir di tempat di mana kita melakukan ibadah di malam hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu.
anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita sudah dalam doa. Besar anugerah-Mu di dalam segenap kehidupan kami, Bapa di dalam surga. Tak terukur setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dan kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh sangatlah sempurna ya Tuhan. Nyatalah itu ya dan dapat kami terima di segenap kehidupan kami. Di saat malam hari ini Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu dan kami mohonkan kepadamu ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah seluruh kehidupan kami sehingga ibadah yang kami lakukan di malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Dimanapun kami boleh melakukan ibadah, biarlah kami merasakan hadirat-Mu memenuhi di dalam ibadah kami di malam hari ini. Hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai di dalam ibadah tengah minggu di malam hari ini, sucikanlah dan kuduskanlah sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang melayani dalam pujian, hamba-Mu yang melayani dalam memainkan musik, terlebih lagi hamba-Mu yang melayani dalam pemberitaan firman. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang kami terima di malam hari ini dapat tersimpan dalam hati kami, menjadi rema, menjadi kekuatan, agar kami senantiasa umat-Mu mengandalkan Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah tengah minggu kami di malam hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa kita. Kasih-Nya adalah kasih yang sungguh sangat sempurna, yang selalu senantiasa memimpin kita, yang senantiasa membentengi dan menjaga segenap kehidupan kita semua. Dialah Bapa kita yang sangat baik. Oleh sebab itu mari kita puji Dia, kita sembah Dia dengan pujian yang mengatakan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan
Haleluya. Yesus adalah Bapa yang kekal. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang kita alami, jika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Patutlah kita bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik dalam segenap kehidupan kita. Kita angkat lagu cinta yang mengatakan, ku bersyukur Bapa.
masuk di dalam yang terpenting, yaitu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mampu menambahkan iman kita, firman yang menjadi penerang bagi setiap langkah kaki kita. Kita mau angkat lagu pujian, andaikan ku harus memilih. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang lawan Bapa, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami kepadamu ya Bapa. Selamanya kami ingin dan rindu menyembah Engkau, karena Engkaulah Bapa kami yang baik, Engkaulah Bapa kami yang setia, yang senantiasa memimpin dan menjaga segenap kehidupan kami. Di pertengahan ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan yang kami tujukan hanya kepadamu, sebagai rasa syukur kami atas setiap kebaikan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Di pertengahan ibadah ini juga ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa. Biarlah ya Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu.
Dan biarlah ya Tuhan saat firman itu disampaikan kepada kami boleh menerimanya. Dan kami dapat menyimpan firman itu dalam hati kami. Sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah-buah. Dan kami semua yang mendengarkan firman di malam hari ini menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Selamat bertemu saudaraku yang kasih. Selamat beribadah. Selamat mengikuti ibadah tengah minggu kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau Tuhan memberi kepada kita waktu untuk bersekutu bersama, walaupun kita tidak di suatu tempat bertatap muka, tetapi kita ada di tempat kita masing-masing. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita adalah bersekutu, tidak jauh satu sama lainnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, marilah kita mendengar sebahagian kecil dari firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang hari ini, saudaraku, judulnya mengenai siapakah Yesus itu sebenarnya. Saudara-saudara, banyak di luar sana menanyakan siapa Yesus. Ada di antara mereka, saudaraku, mengatakan dia hanya utusan Allah saja. Mengatakan dia seorang nabi, saudaraku yang kekasih. Tetapi bagi kita pengikut Tuhan Yesus, saudaraku, pertanyaan siapakah Yesus, kita harus menjawabnya dengan tepat, saudaraku. Yesus boleh kita kenal melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kita percaya Alkitab kita ini adalah firman Allah. Saudaraku yang kekasih, yang menuntun kita untuk mengenal Allah seutuhnya. Ayat yang terambil, saudaraku, pada sore malam hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Lukas, saudaraku yang kekasih, pasal 1, saudaraku, yaitu tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perhatikan saudaraku, anak Allah. Tak ada seorang pengikut Yesus, saudaraku, yang membantah hal ini. Mereka percaya. Bahkan waktu mereka diperdengarkan berita ini, saudaraku, seluruh pengikut Yesus, saudaraku, menyadari bahwa Yesus datangnya dari Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita semua pengikut Tuhan Yesus berbahagia, saudaraku. Bahwa, saudaraku, di dalam Alkitab kita ini, saudaraku, jelas dikatakan, saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus, saudaraku, disebut, saudaraku, yang Maha Kudus, ya saudaraku. Nah sekarang saudaraku yang kekasih, engkau dan aku, seluruh kita pengikut Tuhan Yesus, di hati kita, saudaraku, apabila terdengar suara ini, ada sesuatu yang membuat hati kita penuh dengan damai. Ada sesuatu yang membuat kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, waktu kepada kita disampaikan kabar tentang Yesus, tentang Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, di kitab Matius, saudaraku yang kekasih, Yesus, saudaraku, dikatakan adalah yang membebaskan umatnya dari dosa. Kita baca, saudaraku, Matius pasal yang pertama, saudaraku, tentang kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus artinya, saudaraku yang kekasih, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya
dari dosa mereka. Itulah saudaraku, perkenalan kita, saudaraku, pada malam hari ini tentang siapa Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara telah menerima Yesus, saudaraku yang kekasih, percaya kepada Yesus, saudaraku, seperti firman yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga, maka kita mengerti sepenuhnya, saudaraku, rencana Allah akan dunia ini. Rencana yang maha kuasa tentang keselamatan untuk dunia ini. Kita baca, saudaraku yang kekasih, Yohanes tentang Yesus, saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Yaitu yang tertulis, saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, di sini jelas bahwa Yesus adalah anak Allah, putra tunggal Allah. Banyak orang di luar sana mengatakan, kok Yesus beranak? Biarkan saja mereka, saudaraku, berpikiran demikian. Tetapi saya dan saudara yang telah menerima kabar selamatan ini, bersukacitalah, saudaraku, karena karunia Allah yang begitu besar diperdengarkan kepadaku dan kepadamu. Dalam hal ini, saudaraku, agar kita semuanya beroleh keselamatan. Keselamatan dari mana, saudaraku yang kekasih? Keselamatan dari maut, dari neraka, oleh dosa. Sebab, saudaraku yang kekasih, kita sudah tahu pada permulaan, saudaraku, di mana saudaraku Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, saudaraku, di Taman Firdaus, yaitu bahwa mereka tidak boleh memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk yang ada di tengah-tengah taman itu. Karena begitu mereka memakan buah itu, maka mereka pasti mati, saudaraku yang kekasih. Tetapi Allah telah kita mendengar di dalam kitab Yohanes tadi, Allah sangat mengasihi dunia, mengasihi ciptaannya itu, saudaraku, karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan di dalam dunia ini ada, saudaraku, manusia juga ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Di dalam manusia ada, saudaraku yang kekasih, bagian Allah, bagian kehidupan yang dari Allah. Sesudah Allah meniupkan, saudaraku, nafas kehidupan kepada saudaraku yang kekasih, kepada hidung daripada Adam, saudaraku yang kekasih, maka Adam menjadi hidup. Hidup karena kehidupan yang dari Allah ada padanya. Tetapi seperti kita telah mengetahui
Adam dan istrinya, saudaraku yang kekasih, memakan buah itu sehingga saudara-saudara mereka mati. Tidak berdaya lagi kehidupan yang dari Allah itu. Mereka ditipu oleh iblis si jahat melalui ular yang bercabang lidah itu, saudaraku. Yang mengatakan sebenarnya kalian tidak akan mati. Tetapi kalian akan menjadi sama seperti Allah. Mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Saudaraku yang kekasih, kita kembali lagi saudara-saudara tentang kelahiran Yesus tadi. Karena Allah, saudaraku yang kekasih, tidak menginginkan manusia itu, saudaraku, mati untuk selama-lamanya. Takluk kepada maut, takluk kepada iblis si jahat. Maka oleh karena itu, Allah sekali dia telah merencanakan Firdaus itu untuk dihuni oleh manusia, di mana manusia yang diciptakannya itu serupa segambarnya. Walaupun sekarang dalam keadaan tanda kutip mati di hadapan Allah, saudaraku yang kekasih, tetapi Allah tetap kepada rencananya, yaitu manusia harus, saudaraku, menempati tinggal di Firdaus. Saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya manusia itu harus dihidupkan kembali. Bagaimana caranya, saudaraku, manusia itu dihidupkan kembali? Yaitu dengan menyelamatkan mereka dari dosanya. Dan siapa yang menyelamatkannya? Yaitu Yesus, saudaraku, seperti yang kita baca tadi. Engkau akan memberi namanya Yesus. Karena di dalam nama itu, saudaraku, ada kehidupan, ada kebangkitan, saudaraku. Ada, saudaraku yang kekasih, keselamatan, yaitu terhadap dosa, terhadap maut. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sekarang, saudaraku, saya dan saudara telah percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segenap kehidupan kita kepadanya, saudaraku. Karena kita percaya hanya olehnya lah kita dihidupkan kembali. Hati kita bersorak-sorai, saudaraku, waktu kita membaca Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 tadi. Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia itu, saudaraku, tetap terbelenggu, tercengkram di dalam maut. Itulah sebabnya, saudaraku, dia mengutus putra tunggalnya itu untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia, agar manusia itu hidup kembali. Dan kalau manusia itu hidup kembali, maka dia layak, saudaraku, menempati Firdaus. Sebab kematian tidak ada di Firdaus. Itulah sebabnya begitu mereka, saudaraku, melanggar dan mati, mereka tercampak. Adam dan Hawa tercampak, dicampakkan keluar dari Firdaus. Tetapi sekarang, saudaraku, bagi saya dan saudara, Yesus datang, saudaraku yang kekasih,
untuk membawa kita ke Firdaus kembali. Bagaimana caranya? Kita harus dihidupkan kembali, yaitu dengan Yesus menyerahkan atau memberikan kehidupannya kepadamu dan kepadaku, kepada semua orang yang mau mengikut Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia harus mati. Yesus harus mati. Dan kehidupannya dia berikan kepadamu dan kepadaku. Dia harus mati dengan cara, saudaraku, disalib, di kayu salib, di bukit Golgota. Saudaraku yang kekasih, hari ini saudaraku, kita ada dalam suasana Paskah, suasana kemenangan. Karena sesudah Yesus, saudaraku yang kekasih, menerima kematian itu. Saudaraku yang kekasih, Yesus, saudara-saudara, sebagai manusia, saudara, harus mati. Tetapi Yesus sebagai anak Allah tidak akan pernah mati. Tidak, saudaraku yang kekasih. Sekarang kita, saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya, saudara-saudara? Yesus, saudaraku, mengalahkan maut. Sebab maut itu harus dikalahkan, saudaraku. Maka dia sebagai anak Allah, saudaraku, tidak lagi sebagai manusia, saudaraku yang kekasih, harus mengalahkan maut. Waktu Yesus di kayu salib, saudaraku yang kekasih, berkata kepada Bapa, dia berseru di salib, saudaraku yang kekasih. Karena dia harus menyelesaikan tugasnya, turun ke alam maut, saudara-saudara, untuk mengalahkan maut. Maka dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dia turun sebagai putra Allah yang sejati. Tidak lagi sebagai manusia, tetapi sebagai putra Allah yang sejati di alam maut. Dan dia mengalahkan maut. Dan kemudian kita tahu, sesudah dia, saudaraku yang kekasih, mengalahkan maut dan seluruh tawanan yang ada di sana dibebaskan oleh Yesus, saudaraku yang kekasih. Maka pada hari yang ketiga, saudaraku, dalam kemenangan, dia keluar dari alam maut, saudaraku, bangkit, hidup kembali, hidup, saudaraku yang kekasih. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Dan barang siapa, saudaraku yang kekasih, percaya kepadanya, bahwa Yesus turun ke alam maut, mengalahkan maut, itu untuk menyelamatkan umat manusia, saudaraku. Maka semua yang percaya akan hal itu mendapat keselamatan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kita hari ini, saudaraku yang kasih, dalam suasana kebangkitan, hari kemenangan Yesus, saudaraku yang kekasih, percaya, saudaraku, bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus tidak akan mati lagi, tetapi akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah yang dilukiskan, saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes
pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia ciptaannya itu, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, diberikan, saudaraku yang kekasih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus telah turun ke dalam alam maut, mengalahkan maut untuk kemenangan umat manusia, untuk membebaskan manusia dari maut, saudaraku yang kekasih. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa lagi, tetapi saudaraku akan beroleh kehidupan yang kekal. Engkau dan aku, saudaraku yang kekasih, yaitu saudaraku, nafas kehidupan yang dari Allah itu, yang diberikannya kepada Adam, saudaraku. Dan sekarang nafas kehidupan itu menjadi, saudaraku yang kekasih, hidup kembali oleh Yesus, saudaraku yang kekasih. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, malam ini engkau dan aku sebagai umat yang sudah diselamatkan, perlihatkanlah dirimu kepada setiap orang, yaitu dengan hidup di dalam keselamatan itu. Apabila engkau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, apabila saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus, selalu mengatakan bahwa Yesus telah menghidupkan aku kembali, bahwa Yesus telah menghapus dosa maut daripadaku, maka saudaraku yang kekasih, hidup yang kekal saudara dan aku telah memilikinya. Hiduplah di dalam, saudaraku, kehidupan yang kekal itu. Lakukanlah segala sesuatu, saudaraku, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, yaitu semua tugas-tugas, semua pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Allah, dan apa yang berkenan kepada Allah. Maka saudaraku yang kekasih, hidupku dan hidupmu, saudaraku yang kekasih, bukan lagi hidup yang mati, tetapi hidupku dan hidupku. Ada kuasa, saudaraku. Kuasa kehidupan Allah itu sendiri, saudaraku, ada pada kita. Kita berjalan di dalam dunia ini, melakukan segala tugas yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara memperlihatkan ada juru selamat bagi semua orang. Bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melakukan segala pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak ada dosa lagi, yang di dalamnya adalah hidup, saudaraku, melakukan segala sesuatu di dalam kuasa kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih, saudaraku yang kekasih. Banyak orang menolak kepada saudara dan saya, dan tidak percaya akan hal itu. Tidak mengapa, saudaraku yang kekasih, tetapi mereka akan melihat bahwa, saudaraku, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, tidak akan lagi melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang tidak berkenan terhadap Allah, tidak akan melakukan lagi. Tetapi
di dalam kehidupannya selama di dalam dunia ini tetap melakukan, mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Dimanapun kita berada, saudaraku, dalam keadaan apapun kita, saudaraku yang kekasih, kita tidak akan lagi, saudaraku yang kekasih, hidup menurut apa yang dikehendaki oleh iblis si jahat. Kita tidak akan mau lagi ditipu oleh si pendusta, si pembinasa, iblis si jahat. Kita akan selalu mendengar, saudaraku yang kekasih, berita tentang keselamatan itu. Sesudah, saudaraku, nanti Yesus bangkit, kemudian dia kembali kepada Bapa, saudaraku yang kekasih. Tetapi waktu dia kembali kepada Bapa, saudaraku yang kasih, dia akan mengutus Roh Kudus, Roh dari Allah itu sendiri kepada kita, sehingga kita beroleh kuasa, saudaraku. Dan oleh kuasa inilah, saudaraku yang kekasih, kita semua dapat, saudaraku yang kekasih, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Disaksikan oleh semua orang, dilihat oleh semua orang. Karena Yesus itu sebenarnya adalah terang dunia. Di mana ada Yesus, saudaraku, akan terlihat mana dosa, mana yang bukan dosa. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terlihat, saudaraku yang kekasih. Dan engkau dan aku, saudaraku yang kasih, di mana Yesus telah menganugerahkan kepada kita keselamatan itu, juga menjadi terang, saudaraku yang kekasih. Sehingga melalui kehidupan saya dan saudara, dunia dapat melihat mana yang tidak berkenan kepada Allah, yaitu yang membawa kebinasaan, dan melihat apa yang berkenan kepada Allah, membawa kehidupan itu, membawa kehidupan manusia masuk ke dalam kerajaan surga, ke Firdaus. Jadilah pengikut Tuhan Yesus. Jadilah, saudaraku yang kekasih, menjadi saksi Tuhan Yesus. Jadilah terang, saudaraku, agar sebanyak-banyaknya manusia boleh diselamatkan. Karena kita telah mengetahui bahwa Allah tidak menginginkan seorang pun dari manusia itu menjadi milik iblis, menjadi tawanan iblis, masuk ke dalam neraka. Tetapi Allah menghendaki semua orang menerima keselamatan dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Sekarang marilah saudara-saudara kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, yang didahului dengan menyanyikan nyanyian Yesusku penyelamatku.
Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Juru Selamat manusia satu-satunya. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kasih-Mu yang tiada tara, menyelamatkan kami, umat manusia, dari dosa kami, merampas kami dari maut, dari cengkeraman iblis si jahat, dan memberikan kami ya Tuhan keselamatan, karena Engkau membebaskan kami dari mulut maut yang jahat itu. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau selalu berkenan menerangi kehidupan kami dengan sinar wajah-Mu, agar kasih karunia-Mu ya Tuhan selalu hadir berlimpah di dalam kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan menjadi terang, agar nama-Mu dan nama Bapa yang di surga dimuliakan melalui kehidupan kami, umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Agar melalui itu ya Tuhan, dunia boleh melihat, boleh mendengar, kemudian dunia menjadi percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Engkau berkenan mempersatukan jemaat GBI Baladewa di dalam nama-Mu. Engkau berkenan Tuhan menyertai seluruh kehidupan umat itu. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang menyelenggarakan rumah tangga, mereka yang berdagang, mereka yang Tuhan Yesus terjun dalam bidang transportasi. Apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau hadir tetap untuk menyelamatkan mereka, untuk melakukan segala tugas pekerjaan itu. Dan di dalamnya ya Tuhan, umat-Mu selalu berserah diri kepada-Mu, memanggil nama-Mu, sebab dengan hadirnya Engkau di dalam setiap pekerjaan, di dalam segenap kehidupan umat-Mu, maka umat-Mu akan menerima damai sejahtera yang dari Tuhan, merasa aman dan sentosa karena keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkaulah perlindungan kami selama kami berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Oleh karena itu Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, berkatilah sidang jemaat GBI Baladewa. Bekerjalah Roh Kudus, anugerahkan itu ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Terlebih di dalam saat-saat seperti ini kami bersatu hati beribadah kepada-Mu. Roh Kudus berkenan hadir memimpin, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena Roh Kudus kami percaya hadir dalam hidup kami, kami akan menerima kuasa yang memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan yang berkenan kepada Bapa. Pekerjaan yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan itu
terang kemuliaan-Mu nyata terlihat bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di dalam bulan ini, di mana juga ada di sana perayaan, yaitu perayaan merayakan Engkau naik ke surga menyatu dengan Bapa. Biar hati kami tetap bersukaria di dalam hal ini. Karena kami percaya menurut firman yang Engkau sudah firmankan kepada kami. Engkau akan mengutus penolong, penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus kepada kami. Untuk menyertai kehidupan kami. Untuk mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Semua orang yang mendengar ibadah kami ini ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati. Engkau berkenan menyelamatkan. Kami membawa pemerintahan kami Republik Indonesia kepadamu. Hadirlah Tuhan di dalam tubuh pemerintah kami. Agar di sana Tuhan ada keselamatan yang ada di dalam nama Yesus. Mengalir melalui pemerintah kami. Kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia menerima keselamatan. Menerima kasih karunia. Menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun di dalam negeri kami terdiri dari berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bahasa, bahkan mungkin juga ya Tuhan berbagai-bagai kepercayaan. Tetapi kami mohon agar kami boleh hidup bersama-sama berdampingan di dalam damai sejahtera-Mu. Agar negeri kami ini ya Tuhan, negeri yang menikmati mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan Yesus oleh kasih kuasa Allah kami. Jauhkanlah dari tanah air kami ini ya Tuhan segala bencana-bencana alam yang kami tahu mengintip Tuhan. Tetapi selamatkanlah, berkatilah tanah air kami Indonesia. Berkatilah Tuhan para petani, para nelayan, para buruh, para pekerja. Pimpinlah Roh Kudus semua kementerian itu. Agar semua boleh memerintah di dalam kasih, di dalam damai yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Agar bangsa kami, bangsa Indonesia, boleh menjadi bangsa yang boleh ditiru oleh seluruh bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah yang ada di dalam dunia. Karena Yesus hadir memberkati kami, menganugerahkan damai sejahtera kepada kami bangsa Indonesia, memberkati kami dan tetap melindungi, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Sungguh jauh dari sempurna. Sebab kami tahu masih banyak ya Tuhan yang belum kami mohon kepadamu. Tetapi yang sangat kami butuhkan di dalam perjalanan hidup kami. Tetapi kami percaya Engkau yang mengasihi kami akan menganugerahkan itu kepada kami, kami bangsa Indonesia. Terangilah seluruh gereja-gereja
Biarlah terang-Mu memancar dari sana. Sehingga melalui gereja-gereja itu ya Tuhan, suara damai, suara kesejahteraan, suara kemuliaan Allah kami diperdengarkan di seluruh tanah air kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami akhiri doa kami ini dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Serta kami akhiri doa kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.